Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang perangkat keras. Kita masih di perangkat keras. Kemarin tentang definisi apa itu hardware, software, brainware gitu ya. Sekarang kita ke hardware-nya, perangkat keras. Jadi perangkat keras itu dibagi tiga ya. Ada perangkat keras input di sini nih. Input, perangkat masukan. Jadi dilihat dari fungsinya. Terus ada perangkat keras proses. Dia perangkat tapi kerjanya itu proses. Ada perangkat keras output, jadi dia menampilkan data. Perangkat output ya. Ini sekarang kita perangkat input dulu. Baik, ini kurang jelas kayaknya sih. Kita zoom dulu ya. Kita zoom 125 aja deh. Perangkat masukan input yang kita ketahui ini keyboard ya. Jadi dilihat dari fungsinya, keyboard buat kita ngetik, berarti keyboard ini memasukkan data ke komputer kita ngetik A, ngetik B, ngetik C, masuk semua ke komputer, ke yang namanya CPU nanti untuk diproses. Jadi kalau fungsinya keyboard mungkin anak-anak kalian semua pada tahu ya. Keyboard ya papan ketik ya, yang berfungsi untuk memberi perintah dalam komputer. Perintah dimasukkan dengan cara diketik pada keyboard, kemudian diproses dalam CPU ya seperti itu. Cuman yang perlu diketahui cara masang atau cara nyolok ini ke CPU itu. Jadi si slot kabel ini, slot colokannya itu dia ada dua. Yang perlu diperhatikan ini, kita cari di Google ya. Kita cari di Google. Slot PCI keyboard. Coba keyboard. Kita masuk ke gambar. Enggak lama, kita masuk yang udah ada aja deh. Agak lama. PCI keyboard maksudnya yang Bapak mau tunjukkan itu slotnya. Oh ini nih, slot PCI keyboard. Nah ini. Jadi yang lama ini modelnya ini yang baru. Tapi ini betinanya ya, maksudnya kalau yang ini nih. Jadi ini yang lama, ini yang baru. Ini slotnya. Tapi kalau yang colokan ininya ini yang perlu diperhatikan. Tapi rata-rata keyboard ini semua sekali colok langsung ngebaca, langsung jalan sih rata-rata. Itu yang Bapak perhatikan itu ya. Jadi yang model lama, ini yang model baru gitu. Ini dia bisa, ini converternya. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian ada ada keyboard lama tapi sayang pengen dipakai, ya tinggal beli kok converternya di sini. Oke.
Terus kita masuk lagi ke sini, keyboard ya sebagai alat input. Kemudian mouse juga seperti itu sih. Dia slot tadi, colokan tadi sama gitu. Dia ada dua model, ada USB, ada PCI. Jadi ini juga sama, slot yang tadi model lama PCI, model yang baru USB. Dan rata-rata ini sih bisa langsung jalan ya. Cuman mouse itu ini ya, mouse merupakan perangkat yang digunakan untuk sebagai petunjuk pointing. Ya rata-rata semua sudah pernah menggunakannya ya. Kalian insya Allah ini udah pada tahu. Cuman yang model terbarunya ini ada yang tanpa kabel, wireless ya. Dan di sini pakai baterai. Dan ini dicolokin ke laptop atau PC kita. Baik, sekarang ke masih perangkat keras input. Sini. Ini joystick ya. Joystick merupakan perangkat masukan komputer yang berwujud tuas tongkat stick yang digerakkan ke berbagai arah. Perangkat ini berfungsi untuk memainkan game pada PC. Jadi, tapi kalau joystick ini nggak bisa langsung colok langsung jalan. Dia ada add new hardware-nya. Si komputer belum bisa langsung jalan, dia harus ada kita cari ya. Kita cari di sini bagaimana cara setting joysticknya. Cara setting joystick. Cara setting joystick sederhana. Kalian gunakan Google juga sih sebenarnya untuk mencari misalnya cara setting apa. Kita bisa cari di Google sebenarnya. Nah, ini langsung ke sini aja nih. Berikut adalah cara setting joystick sederhana. Jadi silakan klik start menu yang terletak di sudut kiri bawah layar komputer. Kemudian masuk ke control panel. Nah, ini control panel ini penting. Rata-rata semua di add new hardware ya biasanya. Double klik. Setelah layar control panel terbuka, double klik pada ikon game controller. Nanti pastikan bahwa joystick sudah tersambung dengan komputer dan klik add new header pada jendela tersebut. Terus kemudian silakan setting joystick di jendela baru yang terbuka. Fungsi dari tiap tombol joystick bisa Anda ubah sesuai selera. Misalnya kiri, atas, ke bawah, kanan, tembakan, enter dan lain sebagainya. Misalnya kan kalau joystick seperti itu ya. Kalau sudah selesai maka akan tampil pemberitahuan kalau joystick sudah terpasang dan bisa digunakan. Jadi si komputer akan memberitahukan kepada kita kalau itunya joysticknya sudah on ke komputer kita. Tapi pada beberapa kasus joystick ini masih belum bisa digunakan meskipun sudah melakukan langkah di atas. Jadi ini jadi kita harus nyari yang namanya driver tadi, Jadi driver itu perangkat lunaknya. Biasanya ini yang mengeluarkan adalah dia CD driver dari si pabriknya. Dan ini atau kita bisa nyari di internet, atau biasanya si pabriknya belum ngasih CD drivernya gitu sih. Nanti setelah dapat kita upload ke control panel yang add new hardware-nya itu, tambahin baru nanti dipilih sesuai dengan label si joystick
dan PC tadi dari si joystick mereknya. Nanti di next, enter, nanti baru labelnya keluar. Nah, kita oke, nah baru nanti akan terdeteksi. Nah ini jadi tidak serta-merta semua perangkat dicolok langsung jalan, ada yang harus kudu di setting dulu gitu ya. Ya, balik lagi, sekarang joystick sudah. Light pen tuh apa ya, perangkat masukan berupa pointer elektronik yang sering digunakan untuk menggambar teknik grafis menggunakan komputer. Biasanya para desainer grafis menggunakan perangkat keras ini untuk menggambar berbagai objek desain. Ya, light pen jadi yang buat nulis juga ya, nanti kelihatan di monitornya kayak gitu. Coba kita lihat light pen. Ke gambar aja deh. Oh, ini kan berupa pulpen ya, ini nanti nulis mungkin di beberapa guru ada yang menggunakan seperti ini, nanti tampil di komputernya. Tapi ini sih rata-rata colok jalan ya, paling ada softwarenya sendiri, terus ada ada aplikasi tertentu dia baru bisa. Tuh kalau yang ini kita zoom, kalau ini langsung di Androidnya ya, keren ya. Ini oke, itu light pen rata-rata langsung colok jalan. Kemudian mikrofon ini yang Bapak pakai untuk rekaman ini ada mikrofon juga. Mikrofon adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk input suara menjadi sinyal elektronik dan diproses dalam komputer. Jadi ya kayak rekaman kita dimasukkan ke komputer suaranya. Cuman yang kita pentingin itu cara setting mikrofon. Cara setting mikrofon PC. Kita kemana ya? Kita kesini aja deh. Ya, ini kayak misalnya mengaktifkan mikrofon melalui device manager Windows 10. Masuk ke device manager. Oh, kalau di Windows 10 pakai, yang penting tadi ke control panel tadi ya. Kalau di Windows 10 dia namanya device manager. Di sini cara setting sound. Ini kalau kita mau recording ya. Jadi tekan kombinasi tombol keyboard Windows plus S dan ketikkan sound settings. Setelah terbuka, lihat pada bar sebelah kanan, pilih sound control panel, terus recording. Nanti ini jadi untuk mengaktifkan recordingnya dipastikan ini di enable gitu ya. Untuk mikrofon seperti ini. Kemudian scanner pasti kalian juga udah tahu. Scanner merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk memindai gambar atau tulisan, atau memindai ini scan ya, tulisan
Memindai adalah merekam objek yang diletakkan di atas scanner, baik objek 3 dimensi maupun 2 dimensi, untuk selanjutnya direkam menjadi dokumen elektronik dalam bentuk file gambar 2 dimensi. Jadi scanner yang penting sih kita cara settingnya. Scanner juga ada, mungkin ini ada setting, tapi scanner sekarang sudah bisa pakai handphone ya untuk menyekan karena ada aplikasinya. Tapi kita harus tahu, ini yang videonya banyak ya, tutorial penggunaan setting barcode scanner di PC. Cara install scanner dengan mudah. Ini dia. Langsung ke sini aja nih, hidupkan scanner, klik dialog for new hardware, masukkan CD program, install scanner, klik finish. Ya, jadi ini yang udah CD programnya ada, ini yang di Windows ya. Nyalakan scannernya, tapi ini udah pasti dicolokin, klik dialog add new hardware, masukkan CD program, udah klik install scanner, klik finish. Tuh. Cuman pastikan pertama pasang kabel power di stop kontak listrik, setelah itu pasang juga kabel ke komputer. Setelah semua terpasang, lalu hidupkan scanner. Ini kebanyakan perangkat telah menggunakan teknologi plug and play begitu. Jadi plug and play itu colok langsung bisa jalan gitu. Begitu pula dengan scanner, karena itu setelah kita menghidupkan scanner maka akan tampil kotak pesan for new hardware pada taskbar komputer kita. Jadi ini proses instalasi scanner rata-rata seperti itu ya, dan komputer kita rata-rata sudah bisa ngebaca. Tapi fungsi scanner ini saat ini sudah bisa kita gantikan dengan handphone. Jadi kita kalau mau menyekan bisa pakai handphone dengan difoto pakai aplikasi scanner, itu juga udah bisa. Jadi sudah terkalahkan lagi dengan teknologi yang baru gitu. Baik, kita masuk lagi ke webcam ya, udah banyak ya. Atau kalau di handphone sih namanya kamera depan ya, webcam ya. Kalau di handphone kamera depan namanya. Webcam adalah perangkat tambahan berupa kamera sebagai pengambil citra gambar video. Webcam biasanya terintegrasi dengan monitor. Nah, jadi dia ngambil gambar video terus dimasukin ke komputer, ke proses CPU ya. Ini gambarnya sih, ini webcam. Mana nih, kita ke atas ya. Oh, nggak ada, udah habis. Webcam. Oke. Webcam. Kita lihat webcam dulu. Kalau setting webcam gimana? Cara pasang webcam. Rata-rata ke Google semua sih, nyarinya di Google. Cara memasang dan mengeluarkan webcam. Cara menginstal, ini colokinnya udah lengkap semua ya.
cara ini port USB ya. Nyalakan komputer Anda dan pastikan sistem operasi dimuat, jadi Windows-nya itu hidup. Kebanyakan webcam memiliki USB dan terhubung dengannya. Colokkan kabel USB ke port USB yang tersedia di komputer Anda. Port USB ada di bagian belakang komputer ya, ini. Kalau di laptop di sampingnya biasanya. Jadi sistem operasi yang lebih baru kayak Windows 8 10 itu sudah mengenali webcam sebagai terhubung. Driver biasanya dipasang secara otomatis, memungkinkan komputer menggunakan webcam. Ini kalau webcam kita dilengkapi CD yang berisi perangkat lunak, akan dapat menginstal perangkat lunak tersebut untuk menambahkan fitur atau tambahan untuk webcam. Ya, jadi di CD yang ada di pabriknya itu nanti biasanya ada aplikasinya untuk gambar dari webcam tersebut. Nah, kamera webcam harus ditempatkan di depan user ya, di depan Anda, dan hampir setinggi wajah kita saat duduk, jadi pas gitu angle-nya atau ininya. Ini webcam. Yang paling penting cara pasangnya. Ini kita bicara personal komputer ya. Kalau handphone Android kita kan sudah ada kamera depan ya, berarti ya handphone juga komputer juga sih sebenarnya. Ya itu juga untuk ya fasilitas di komputer ada semua di handphone gitu. Ini kalau kita berbicara yang PC ya. Baik, itu saja dulu pada hari ini. Kita khusus ke perangkat keras input ya, perangkat keras input. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Silakan nanti kerjakan tugasnya hari ini. Bapak insya Allah ada tugas. Pekan depan kita masuk ke perangkat keras output, ada printer dan lain sebagainya. Untuk hari ini Bapak cukupkan dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.